Tanjung Jaya. Dalam rangka sebuah program acara Batiti Kulaan Banjar. Maksud Batiti Kulaan Banjar ini adalah pertama, kami ingin mengenal lebih dekat saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang madam dari tanah Banjar. Yang di sini adalah mungkin orang-orang yang pergi madam. Nah, budaya madam ini yang perlu kiranya untuk kita lestarikan. Banyak generasi muda kita takut keluar daerah, takut madam. Padahal orang Bahari ada yang sampai ke Tambilahan, ada yang kemana-mana saja pergi. Dan ini yang kami harapkan malam ini ada yang berkisah tentang keluarga. Siapa tahu ayah kita, bunda kita menceritakan tentang perjuangan madam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami datang ke beberapa tempat di Indonesia seperti Kuala Tungkal, Tambilahan, dan kota-kota lain. Dan kami sudah sampai ke Malaysia, ke Brunei, dan Singapura dalam 3 perjalanan sebelum ini. Jadi motivasinya sederhana, Bapak. Kami penasaran pada awalnya, kenapa orang Banjar ini di akhir tahun 1800 banyak yang madam. Tercatat 1860, 1870 sudah mulai ada orang-orang Banjar yang madam. Dari beberapa tempat yang kami kunjungi di Malaysia, ada sebuah kajian yang menarik, sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ghazali, orang Banjar yang menjadi dosen di Malaysia, menemukan sebuah sensus di zaman Inggris. Tahun 1931 itu ada 46.000 lebih orang Banjar yang ada di Semenanjung. Belum lagi yang ada di Tungkal dan Tembilahan. Padahal kalau hanya untuk merubah nasib menjadi petani, luasnya Pulau Kalimantan kita ini kan 5,5 kali Pulau Jawa. Dahulu kan ada istilah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sakahandak aja sekuat-kuat pegalangan hendak membuka perumahan kan. Tapi kenapa banyak orang Banjar yang jadi petani di Tungkal, Tembilahan, di Semenanjung? Jawabannya ternyata sederhana. Dari beberapa tempat yang kami kunjungi, ada tradisi satu berdakwah. Di mana-mana kampung orang Banjar selalu ada sekolah dan pesantren. Sampai hari ini masih ada pesantren-pesantren di Malaysia yang bagus-bagus yang didirikan oleh orang-orang Banjar seratusan tahun yang lalu. Yang kedua, karena kemelut perang Banjar, banyak gusti
Andin, mungkin ada juga yang sampai ke sini. Nah, itu orang Banjar ketiga. Yang ketiga adalah orang yang wajah sampai ke puting, fighting spiritnya tinggi, jiwa dagangnya kuat, ada nambah modal gunting, ada nambah modal parang, ada nambah modal menjadi tukang emas, ada yang bermodal bakat berdagang. Ternyata orang Banjar itu banyak di mana-mana. Ada yang kamasan, ada yang pedagang, ada yang kayak abang adiknya Bahari. Tetapi itulah yang terjadi. Ulun sendiri abah lahir di Balikpapan, kai ulun, datu ulun lahir di Balikpapan. Hanya 1 dari 9 bersaudara abah yang boleh ke Martapura. 8 lainnya pindah di Balikpapan. Hal seperti itu memberi inspirasi, motivasi bagi kami semua. Apa yang kami kisahkan ini kena, nah itu akan menjadi motivasi buat kawan-kawan, saudara-saudara, laksana anak cucu kita di Banua, agar semangat seperti ini, semangat berdakwah, semangat berdagang, semangat berjuang, itu seyogianya menjadi tradisi orang Banjar. Tentu ada pian lagi nama kisahnya lah. Ulun habis, pian habis. Ulun mengantarakan aja. Paman Anu kita pulang mengikuti mikrofon ini. Siapa nahan berkisah? Nah, kita langsung ke meja Pak. Nah, silakan Paman Anu. Siapa nggak akan sampean? Gusti Usman. Asalnya mana? Banjar kan. Ada di Kanada. Oh, Kanada. Orang Kanada udah tinggi-tinggi Kanada. Tinggi-tinggi. Cuma Kanada sana putih ini hirang. Jadi kandangan dalam. Nah, Kanada itu kadang kandangan dalam. Kenapa jadi pian sampai buka ke sini napa kisah? Hasan Basri yang bawa. Hasan Basri itu siapa? Itu ketua Banjar satu itu. Oh, ketua Banjar. Itu nak ketua Banjar. Oh, itu kan orang bawah. Raja Anum. Bukan Raja Muda lah, Raja Anum. Kenapa jadi bawa sini ke situ? Ada aku tahu bubuhan itu di bawah. Batu Pangkai ya, Pak Pian? Di situ. Ini 20 tahun jadi ketua. Ketua di sini? Oh, lalu Pian di sini jadi apa? Jadi orang apalah. Kali juga. Oh, jadi orang apalah ya? Ada lah orang apalah. Ada. Oh, ada mengapal. Oh, mengapal kajian. Oh, kayak itu kah? Mbah Tupang di sini pian ujal mantan jar. Yalah, mantan biasa aja. Mantan preman. Oh, kayak itu kah? Lah. Nah, sudah tua ini premakan. Iya, nah, ulun harus bertakon kegiatan bulan pian sini apa aja? Nah, berakatan, pengajian. Terus Perkumpulan sama bubuan-bubuan. Tetapi kompak kalau berkata. Alhamdulillah. Wah, itu yang biasa. Orang Banjar katan kita. Kada bercakutan. Nah, lihat aja bubuan kita. Luar biasa. Ini kami kan nyangka juga kan itu banyak manusianya. Han, alhamdulillah orang Banjar lah. Nah, jadi kebanyakan orang Banjar itu memang kerjaan di sini mah apa, Pak Wajar? Banyaknya itu pedagang. Kayak pegawai di pemerintahan ya itu. Tapi kangen lah lawan kampung halaman Banua. Alhamdulillah, kangennya nauzubillah. Pian pernah lah boleh ke kampung? Sering aja boleh. Nah, alhamdulillah. Ya, mungkin selain bapak ini adakah lagi yang lain yang mengisahkan nah? Bap, siapa lagi kok kekirannya? Pan? Haji Abdul Karim. Nah, Pak Haji Abdul Karim yang mana awalnya? Ulun perkenalkan ngaran ulun Haji Abdul Karim. Sudah lawas jadi Tarakan. Oh, sudah lawas. Masuk Tarakan pada tahun 70. 70. Asalnya di mana, Pak? Asalnya dari rantau. Terus profesi Pian apa nih di sini nih? Ini sudah pensiun, Pak. Dulunya? Dulunya pegawai di Trakindo, Pak. Oh, Trakindo. Ya, Trakindo. Alat berat ya. Ya. Terus? Jadi di Trakindo itu pertama bagian gudang aja, Pak. Bagian gudang, kemudian dipercaya oleh perusahaan ke bagian pemasaran pulang. Oh, pemasaran. Ya, pemasaran. Ya. Habis pemasaran rupanya dilihat Pina bagus. Berganti pula Pak jabatan. Oh, terus? Jadi
apa supervisor bilang orang loh. Jadi supervisor. Sama Om Banjar biasa. Ya, habis supervisor. Berbanding nggak sih ini? Sama lah. Serupa aja. Hah? Serupa. Oh, serupa aja. Apa sangat berbanding. Dasar juga. Terus. Jadi alhamdulillah jabatan terakhir sebagai kepala cabang di Tarakan, kemudian juga di Banjarmasin, Pak. Cuma Banjarmasin ya. Ya. Jadi perusahaan percaya ya. Jalani aja. Oke. Kemudian ada sedikit juga kelebihan rupanya dipercaya orang lagi Banjarmasin. Dikasih kepercayaan lagi untuk melihat ke pabrik alat-alat berat di Amerika, Pak. Mak, pernah ke Amerika ya? Iya, ke Amerika, Pak. Ini uang ganjang langsung ke Amerika. Luar biasa. Ayo. Di samping Amerika juga negara-negara lain juga banyak, Pak. Seperti Singapura, kita training juga di Singapura. Kemudian ada ada bonus-bonus dari perusahaan, kita dikasih perjalanan ke Thailand, juga ke uang Banjar lah, uang taruh sampai kasih itu luar biasa. Terus lihat kesana lagi. Dan mudah-mudahan yang perusahaan aja kasih kesempatan. Iya, alhamdulillah. Iya, makasih Pak ini. Ya. Ini menginspirasi bahwa kita uang Banjar itu kada kayak uang dua. Ini berbebas mentagah aja kada ke kota ke Amerika juga ternyata ya kalau ke Thailand kemana-mana. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lagi yang bisa menginspirasi kita. Nah, ini Pak Kacil. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Banjar Sanggesi yang telah mengirim SMS pas maghrib tadi sore itu. Dan tadi siang ada kru kameramen Banjar kebujuran ada singgah di Wadah Ulun tadi. Oh, dulu di Suoknya kan lah. Jam sore. Jadi Ulun ini kalau ditarakan ini generasi yang keempat. Orang Banjar. Orang Banjar yang madam ditarakan. Sebelumnya Pedatuan Pekayan asal usul Martapura. Martapura. Wadah guru-guru kita sekumpul. Jadi kalau KAI meninggalnya di Tarakan, datang zaman kerajaan sebelum kita merdeka. Jadi ulun ini generasi dan mama ulun dua yang di Tarakan ini lahir di Tarakan. Tapi sekolahnya sampai kelas 2 SD ya, Pak Hari masih SR. Kalau ulun generasi yang keempat ini lahir dua di Tarakan tahun 56. Alhamdulillah. Kita kalau mau pegawai di pemerintahan Bahari, kita ke Tanjung Selor dulu. Kalau ke Tarakan ini statusnya kecamatan aja. Tapi kalau ramenya, walaupun yang ke Tarakan kecamatan, tapi punya lapangan terbang, punya bandara. Jadi sarana laut, darat, dan udara sudah lengkap. Kalau kisah lawas, Tarakan ini adalah kota yang sudah terbentuk oleh pada zaman sebelum kita merdeka. Ini adalah silsilah yang aku baca literatur generasi kami yang keempat. Yang kelima akan datang yang kelima, keenam. Jadi kita madam ini, jadi orang Tuhan dan kai-kai kita datang sini hanya satu yang dibawa adalah ilmu agama. Jadi Tarakan ini kada bawa cangkul, kada bawa apa, hanya membawa surat Al-Fatihah aja, Yasin. Tahu alif bata. Jadi kai-kai dulu Tarakan menyampaikan syiar Islam di masjid. Pertama adalah masjid sebengkok kita di sini, Mahkoni dan di Tanjung Selor. Itulah ilmu orang tua kai kita. Kedua, ilmu beliau adalah pedagang, bulijaan apa? Nah itu pedagang apa? Permata. Nah, kalau orang tua kita pedagang sembako jualan. Ulun alhamdulillah di pemerintahan tahun 80
Tapi kadang bisa begawi kalau di Tarakan. Tapi harus kita ke ibu kota Kabupaten Bolongan yang wayah ini menjadi ibu kota Kaltara. Kota Tarakan nanti tahun 87-88 menjadi kota, ulun balik ke Tarakan. Karena kita bisa pindah ke Tarakan ini begawi. Jadi tahun 2010 tadi sudah pensiun. Alhamdulillah karena kita ini sudah awal usulnya berdagang dan mengurus masjid. Jadi kita ada pondok di Pasar Lingkas. Itu biasanya masih zaman Bahari, masih sunyi lah. Artinya cikal bakal pasar yang ada di Tarakan adalah Pasar Lingkas dan Marconi. Pasar Lingkas, pasar sebengkok weh. Nah, alhamdulillah dengan adanya pian-pian datang ini pula-pula yang jauh, kami mengucapkan terima kasih karena kita ada berkesinambungan, berkesah. Dan apa yang sampaikan kawal ulun juga tadi, yang pensiunan Intraka, sama-sama juga kita. Oh, jangan hanya ulun di pegawai negeri, di pemerintahan, untuk orang Banjar lah. Ulun kalau merantau bertulak tugas dinas, ulun ini biasa menyinggahi kampung. Mana orang Banjar? Ternyata di Sumatera, di Batam, di Palembang, di Lampung orang Banjar banyak. Negeri jiran kita Malaysia, Tawau, Kinabalu, bubuan kita juga banyak. Apa yang dikasahkan tadi bujur aja. Karena pada zaman Bahari itu kisah, kalau tadi kisah ke Tarakan Haji Kaspul 2 minggu lah, 10 hari. Kalau Bahari sebulanan dan naik perahu datu-datuan kita ke terdampak di pulau ini. Sebelumnya pedatuan kami banyak yang mati dirampok orang Bahari. Jadi ke Tarakan, Malaysia sampai ke Malaka. Saya rasa ulun hanya sampai di sini aja kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai berpisah tahun pian pulang, pian bahasa Banjar masih kayak lancar aja. Padahal pian ini generasi keempat. Nah, ulang tahu kenapa jadi pian masih bisa bahasa Banjar aja. Dapat kisah, maka datu aja dulu Banjar ya. Cuma jadi ini bagaimana kita mempopulerkan Banjar. Ulun ini tahun 2000 mantan sekretaris Bubuan Banjar di Tarakan. Dan sampai wayah ini ulun sekretaris Martapura Pelangi. Mengapa ada Pelangi? Karena di sana ada kawin sama Bugis, ada sama Jawa. Jadi Pelangi itu adalah mengekor kita Pelangi. Alhamdulillah tiap bulan itu kita berpadaan keluarga yang Pelangi tadi berkumpul barisan. Jadi generasi yang kelima keenam pasti dapat kisah. Hal-hal inilah literatur jangan hilang. Kita tulis datang. Itu aja. Apalagi? Maaf, Bapak sebentar kalau ya lah. Boleh ya Pak? Boleh. Kalau kita pulang setahu pian budaya Banjar di sini ini masih lah ada. Maksudnya kayak bemandak kah, madihin kah, atau pengantinan tuh masih kah pakai laung kah? Nah, kalau kita dulu di sini budaya kita tuh masih kah ada atau kayak apa? Oh ya ini apa yang dia katakan? Madihin, memandak udah hilang. Hampir punah lah. Iya. Tapi ulun masih halus. Kami ini biasa pejepen dua, memandak, madihin. Tapi karena background kita bukan orang seni mungkin. Iyalah, seni agama banyak agama mungkin masuk ke agama. Kalau pian mau bertanya masalah kesenian di hadapan ulun ini baju kuning, baju hitam, di samping ulun inilah orang-orang seni yang ada di Tarakan orang Banjar. Oke lah. Jadi baik bapak-bapak dan
ibu-ibu yang kami hormati, di dalam agama itu kan khususnya agama Islam, kalau orang minta pendapat, minta nasihat, minta fatwa itu boleh diberikan pendapat, nasihat, fatwa selama yang memberikan itu ada kompetennya atau ada otoritasnya gitu, berisi kemampuan. Kalau bahasa Banjar ancam orang itu kada bisa tapi piragah bisa. Kada bisa tapi piragah bisa, kada tahu tapi piragah tahu artinya. Nah itu. Jadi ada kisah, salah seseorang itu bermasalah dalam melaksanakan sholat sembahyang. Sembahyang itu kan 4 rakaat isya. Sekalinya sidin tadi waktu 2 rakaat ada rasa takantut lah sedikit. Nah lalu tetap sembahyang sampai 4 rakaat tuntung sampai selesai. Imbah selesai rupanya ragu timbul di hati. Aku tadi sembahyang tuh rasa takantut sedikit tuh batal apa enggak? Nah lalu untuk menenangkan hatinya dibawanya kepada kawannya untuk bertanya atau minta pendapat. Kawannya ini dianggap aliman. Kada alim kata aliman. Nah, bapak tadi. Nah, jadi jadinya wawal jadinya. Aku ini ada masalah aku nih haratan sembahyang isya tadi waktu 2 rakaat ada rasa takantut sedikit. Aku tuntung makan sembahyangnya sampai 4 rakaat. Kira-kira sembahyang aku tadi batal kah ada kah? Jadi kawan hadang dulu, aku mencarikan kitabnya. Nah ini Pak gue yang peragah tahu tadi. Nah, padahal pada tahu juga. Lalu kisahnya dibuka kitab itu 4 mazhab. 4 mazhab. Jadi kamu tadi haratan sembahyang adalah rasa takantut sedikit. Iya. Nah ya kayak apa masalah hukumnya? Jadi kawan tadi nang dimintai pendapat tadi. Hadang dulu. Imbah ikam tuntung sembahyang ikam periksa lah, tapi ikam sarung. Iya aja yang sembahyang. Amba kayak apa hasilnya? Ada pengdinya basah. Nah kalau kayak itu masalah ikam tadi haratan sembahyang 2 rakaat rasa takantut sedikit, imbah tuntung sembahyang ikam periksa tapi atau sarung ikam tuh ada rasa basah sedikit, maka masalah ikam itu menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, 4 mazhab sepakat memadahkan bahwa ikam itu terpenjihit.